Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Sepertinya ada lubang besar di hati saya, dan saya tidak bisa mengisinya dengan apapun. Demikian seru seseorang yang baru saja kembali merayakan Ekaristi setelah melupakannya selama bertahun-tahun. Dia lapar dan haus akan Kristus, dan untungnya Kristus tidak mengizinkan apapun untuk mengisi tempat di hatinya, di mana hanya Kristus yang seharusnya ada di hatinya. Saudara-saudari, saat bertemu kembali dengan Kristus dalam belas kasihannya, dalam rahmatnya yang memelihara, dalam persekutuan, dia dapat mengalami manfaat yang dijanjikan oleh Kristus sendiri. "Siapapun yang datang kepadaku, aku tidak akan pernah menolaknya." Saudara-saudari, kita masing-masing selalu menemukan lubang di hati kita, kecil atau tidak. Hanya Kristuslah yang berhak di sana. Untuk menyambut Kristus kembali ke dalam hati kita, kita harus mencari belas kasih dan kasih karunia-Nya yang memelihara kita. Saudara-saudari terkasih, jika yang kita butuhkan adalah Kristus dan yang benar-benar kita dambakan adalah Kristus, lalu apa yang menghalangi kita untuk datang kepadanya? Terkadang kesombongan kita, atau kemalasan spiritual kita, atau mungkin kedangkalan dalam kehidupan spiritual kita. Namun di balik alasan-alasan itu, seringkali ada ketakutan bahwa jika kita membuka diri kita kepada Kristus, kita akan menjadi malu. Paus Benediktus ke-16 menyampaikan ketakutan itu dalam homili pertamanya sebagai paus. Jangan takut kepada Kristus. Kristus tidak mengambil apapun, dan Kristus memberi Anda segalanya. Ketika kita memberikan diri kita kepadanya, kita menerima imbalan 100 kali lipat. Ya, bukalah lebar-lebar pintu hatimu kepada Kristus, dan engkau akan menemukan kehidupan sejati. Saudara-saudari terkasih, Yesus berkata, "Semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang." Perkataan Yesus ini adalah kata-kata yang belum pernah diucapkan Kristus sebelumnya. Adalah kehendak Bapanya agar jangan ada satupun dari mereka yang dipercayakan kepadanya hilang. Kristus tidak pernah gagal dalam misinya. Sebaliknya dalam bacaan Injil hari ini, Dia berjanji, "Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Saudara-saudari terkasih, inilah jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan Yesus dan dibiarkan tanpa rahmat-Nya.
tidak akan ada kesulitan, rintangan, atau godaan yang terlalu besar yang tidak akan dibantu oleh Tuhan Yesus pada kita, sehingga kita bisa mengatasinya berkat bantuannya. Saudara-saudari, marilah kita mempercayakan situasi apapun yang sedang kita alami kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.